Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Mari kita akan naikkan pujian ini sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita. Basuh aku di dalam dudamu,
tempat ini. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Dia. Oleh sebab itu mari kita bersukacita. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nixon. Mari kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Sungaimu jiwaku rindu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Kita bersyukur kalau masih diberi kekuatan, semua kita sehat. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita minta tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Kami siap duduk diam dan menikmati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat melimpah di masa sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Timbul pertanyaan, apakah masa yang sukar sudah kita hadapi? Sudah. Ada begitu banyak orang berkata, bagaimana sukarnya kehidupan saat ini. Wahyu 3 ayat yang 10 menjelaskan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya bahwa kesukaran tersebut diizinkan Tuhan untuk menguji diri kita menjelang akhir zaman. Mau tidak mau kita harus menghadapinya. Pergumulan hidup harus terjadi, tetapi semua tergantung bagaimana sikap kita. Alkitab menjelaskan
bahwa di akhir zaman akan ada banyak orang yang semakin mencintai dirinya. Namun kita sebagai orang yang percaya, kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Kita tetap kuat karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Mungkin ada orang lain yang mencoba menutup jalan kita sehingga pintu-pintu tertutup bagi kita. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, selalu ada jalan yang bisa dibuka oleh Tuhan, sehingga selalu ada jalan keluar. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong dan mencurahkan berkat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Timbul pertanyaan, berkat apa yang akan kita terima dari Tuhan dalam suasana situasi kita menghadapi kesukaran hidup? Kalau kita temukan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ada beberapa berkat yang akan kita terima, atau ada beberapa berkat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal yang pertama, mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita lihat di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begini bunyi firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat yang pertama, berkat jasmani. Mazmur 23 ayat 1 berkata bahwa kita tidak pernah kekurangan karena Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Bahkan Ia mengetahui segala keperluan kita tanpa terkecuali. Dan Tuhan berjanji bahwa Ia akan memenuhi semua keperluan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam perikop ini mengingatkan kita agar kita tidak usah takut dan khawatir, oleh karena janji Tuhan ya dan amin, segala keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan. Hal yang kedua, berkat apa yang akan kita terima dari Tuhan pada masa-masa sukar? Tidak hanya berbicara tentang berkat jasmani. Mari kita lihat, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 23 ayat yang ke-3a. Begini bunyi firman Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Dalam perikop ini, bagaimana pemazmur mengatakan bahwa gembala kita akan menyegarkan jiwa kita. Ini adalah berkat bagi jiwa setiap kita orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jiwa yang dipenuhi dengan sukacita, jiwa yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga hidup kita penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Berkat apa yang akan kita terima dari Tuhan? Tidak hanya berbicara tentang berkat damai sejahtera,
Hal yang ketiga, ada berkat kebenaran. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur 23 ayat 3b. Begini bunyi firman Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kebenaran di dalam Pemazmur 23 ayat 3b mengatakan bahwa ia akan menuntun kita di jalan yang benar. Tuhan akan menuntun hidup kita agar kita dapat merubah bagaimana kehidupan kita, kepribadian kita, karakter kita. Hari-hari yang kita lalui ada dalam tuntunan tangan Tuhan, sehingga tidak pernah salah dalam mengambil tindakan dan keputusan. Dan ingat, semakin hari kita akan semakin serupa dengan Kristus. Berkat apa yang akan kita terima dari Tuhan di masa-masa sukar? Tidak berbicara tentang berkat jasmani. Tidak hanya berbicara tentang berkat damai sejahtera. Tidak hanya berbicara tentang berkat kebenaran. Hal yang keempat, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mari kita lihat, kita sama-sama memperhatikan bagian ini. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berkat apa yang kita terima? Dalam perikop ini mengingatkan kita. Hal yang keempat, berkat penyertaan Tuhan di dalam masa sulit. Artinya ini menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi Tuhan berjanji untuk tetap menyertai kita. Tuhan berjanji untuk bagaimana terus-menerus memperhatikan hidup setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Gadahmu dan tongkatmu, ini membuktikan, perikop ini menunjukkan bagaimana perlindungan Tuhan bagi kita. Perlindungan Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang menaruh harap kepada Allah. Dan ingat, kehidupan sesulit apapun, jangan pernah kita menyerah. Oleh karena penjagaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu sempurna bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Yang terakhir, berkat apa yang kita terima di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Tidak hanya berbicara tentang berkat penyertaan Tuhan di dalam masa yang sulit. Hal yang kelima, mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Kita memperhatikan perikop di dalam kitab Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Berkat yang kita terima dari Tuhan di masa-masa yang sukar. Hal yang kelima,
ada berkat kekal, yaitu tinggal di dalam rumah Bapa di surga. Mazmur 23 ayat 6 ini menjelaskan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada ketenangan, ada kepastian, ada jaminan. Artinya setelah kita mengikuti Tuhan dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, maka saya percaya kita akan memperoleh surga yang mulia, hidup kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Itu janji berkat yang luar biasa, jaminannya bagi setiap kita orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menaruh harap dan percaya kita kepada Allah. Masihkah kita berkata bahwa mengasihi Tuhan Yesus adalah hal yang rugi? Oh, no. Kita salah besar. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita tetap cinta Yesus dalam kondisi senang maupun sukar, maka apa yang tidak pernah kita lihat, bahkan yang tidak pernah kita dengar, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, akan kita alami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Mujizat Tuhan akan terjadi. Di setiap musim hidup kita, saya percaya berkat-berkat Tuhan selalu akan melimpah dalam kehidupan orang-orang yang hidup dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri khotbah saya pagi hari ini, mari katakan dengan sepenuh hati kita, aku akan selalu bersyukur. Mulut penuh dengan pujian bagi Yesus Tuhanku. Selama aku hidup, aku mau menyembah Dia. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini terus menguatkan kita dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita akan berdoa, kita akan naikkan pujian kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku
hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman, untuk kebenaran yang selalu menguatkan kami, mengingatkan kami betapa Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa Tuhan, mohon berkat, mohon berkat, memberkati setiap jemaat. Engkau lihat hati, Engkau tilik hati setiap pribadi. Engkau lihat setiap pergumulan, persoalan mereka. Kalau di antara mereka ada berbagai macam persoalan, ada kesukaran, bahkan juga beban hidup, hamba mohon berkat-Mu memberikan kekuatan buat mereka, memberi mereka pengertian bagaimana Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah membiarkan bahkan meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan luar biasa. Hamba berdoa, kalau di antara jemaat ada yang sakit, hamba mohon berkat, lawatan, jamahan-Mu atas kehidupan setiap mereka. Engkau memberkati, Engkau berikan mujizat-Mu atas mereka. Mohon berkat-Mu Tuhan. Kalau di antara Bapak Ibu dalam kehidupan pergumulan rumah tangga, baik ekonomi, baik pekerjaan, apa saja yang dikerjakan, hamba mohon kiranya Engkau memberkati, Engkau buka tingkap langit, Engkau mencurahkan berkat bagi hidup setiap jemaat. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan, berkati orang-orang yang mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa bagi bangsa kami, untuk negeri kami. Mohon berkat-Mu kiranya dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Allah Roh Kudus, Engkau pakai para medis, obat bahkan rumah sakit bagi mereka yang sakit, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat, bahkan untuk semua orang di mana saja yang saat ini sedang sakit. Hamba berdoa, mohon lawatan-Mu, jamahan-Mu memberkati, memberikan pemulihan, mujizat-Mu atas mereka yang sakit. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita akan buka hati dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Maranatha, setiap kita yang diberkati, yang percaya, berkata bersama-sama, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.